pernah melihat wanita yang begitu memanjakan suaminya. Bahkan saat melahirkan anak, dia tetap mengikat suaminya dengan rantai di dekatnya. Yang lebih ekstrim lagi adalah ketika bidan memegang bayi perempuannya yang baru lahir, ingin memberikan bayinya kepada suaminya untuk dipeluk. Dia tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan Anda menyentuh wanita lain. Ini adalah putri Anda. Dia tidak akan bersaing dengan Anda untuk suami. Tidak peduli bayi atau nenek berusia 80 tahun. Saya tidak mengizinkan dia menyentuh mereka. Setelah Jin Feng melahirkan anak perempuannya, pengawasan terhadap suaminya menjadi semakin ketat. Untuk mencegahnya bertemu dengan wanita lain, Jin Feng dengan sengaja merangkak di punggung suaminya seperti bayi kembar siam. Baik itu siang hari untuk memeriksa bisnis di toko beras mereka, atau makan malam dan tidur di malam hari. Jin Feng selalu meminta suaminya untuk memanggulnya. Ini berlangsung untuk 7 tahun. Dan selama 7 tahun itu, Jun Seng bahkan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Akhirnya, suatu hari, Jun Seng benar-benar tidak bisa bertahan lagi dengan kehidupan sebagai kendaraan jangka panjang ini. Memanfaatkan saat Jin Feng sakit dan linglung, menipunya untuk menelan racun lambat. Lebih dari sebulan kemudian, Jin Feng muntah busa putih akibat racun dan meninggal. Jun Seng bergegas memerintahkan pelayannya untuk memotong rantai dengan kapak. Namun pada saat rantai itu terputus, Jin Feng tiba-tiba duduk dengan keras dan dengan erat memegang lengan Jun Seng. Sangat jelas, Jin Feng bahkan saat mati pun tidak mau berpisah dari suaminya. Sementara Jun Seng sebenarnya mengira bahwa Jin Feng telah meninggal. Dia bisa berdiri seperti orang normal. Namun ia menemukan, karena lama memikul Jin Feng, tulang belakangnya sudah terbentuk, tak bisa lagi meluruskan punggungnya untuk selamanya. Hal ini membuatnya semakin membenci Jin Feng. Kemudian ia dengan sengaja mencari seorang ahli Feng Shui untuk memilih sebuah tempat pemakaman yang sangat sial bagi Jin Feng. Sebelum pemakaman, ahli Feng Shui itu menitikkan sebuah tetes cinnabar di dahi Jin Feng untuk mencegahnya terlahir kembali untuk selama-lamanya. Tapi dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa tindakan ini malah langsung mengubah Jin Feng menjadi hantu yang gentayangan. Saya akan segera kembali untuk mencarimu. Pada malam hari itu, langit di atas makam Jin Feng tiba-tiba bergemuruh dan berpetir. Dan hujan lebat turun. Air hujan menembus tanah masuk ke dalam peti mati, membuka segel cinnabar yang ahli Feng Shui tinggalkan di dahi Jin Feng. Saat itu, Jun Seng masih belum tahu bahwa malapetaka besar akan segera menimpanya. Keesokan harinya, ia langsung membawa mantan istrinya dan anaknya ke rumah, serta memerintahkan pelayan untuk memanggil mereka sebagai Nyonya Bos dan Tuan Muda. Hasilnya, ketika malam tiba, angin kencang yang dingin tiba-tiba bertiup dalam rumah. Dan kemudian, anaknya yang tadinya bermain di rumah, tiba-tiba tanpa alasan datang ke depan nisan Jin Feng. Saat keluarganya menemukannya, sudah terlambat. Anaknya sudah dibunuh oleh tanaman berambat yang tumbuh dari bawah makam. Mantan istri tidak bisa menerima pukulan berat kehilangan anaknya, dan langsung menjadi gila melihat siapapun seakan-akan mereka adalah anaknya. Pada hari itu, ia berlari ke jalan dengan keadaan yang sangat tidak waras. Secara tidak sengaja, ia tertabrak motor yang datang dari arah berlawanan dan jatuh ke tanah. Setelah Jun Seng membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, sudah terlambat. Dokter langsung mengatakan kepada Jun Seng untuk pulang dan mempersiapkan hal-hal setelah kematian. Kehilangan anggota keluarga satu demi satu membuat Jun Seng kehilangan akal sepenuhnya, mengalihkan semua penderitaannya kepada putrinya. Jin Feng, bukankah kau yang membunuh anakku? Maka aku akan menghukum putrimu untuk melampiaskan kemarahan. Namun ketika dia hendak mengayunkan ikat pinggang, dia ditangkap erat oleh bayangan gelap pada lengannya. Ibu, tolong. Ibu, mereka semua membuliku. Selanjutnya, Jin Feng merasuki tubuh putrinya dan mengendalikan Jun Seng untuk membawanya ke makamnya sendiri dan mulai menggali lubang. Gali keluar. Kita bisa bersama, dan tidak akan pernah terpisah lagi. Dengan begitu, Jun Seng menggali lubang kecil yang langsung menuju ke peti mati di dasar makam. Lalu, dia sendiri merangkak masuk. Dan sejak itu, keduanya tidak akan pernah berpisah lagi.